Narasi kali ini akan mengupas seputar persoalan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang sempat dibahas di forum audensi oleh sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau DPC Papdesi Kabupaten Probolinggo bersama DPRD setempat. Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, ada beberapa persoalan yang dibahas pada kegiatan yang digelar pada Rabu 28 Mei 2025 itu. Salah satunya terkait maraknya oknum LSM yang dianggap semakin liar. Ketua Papdesi Kabupaten Probolinggo Supriyanto mengatakan, para kepala desa sudah memiliki legalitas yang jelas, mereka punya SK resmi yang diakui pemerintah. Oleh karenanya, LSM yang datang harusnya juga memiliki legalitas standing dan legalitas formal yang jelas. Kepala desa yang dikenal dengan panggilan Anto ini juga mengungkapkan, selama ini marak oknum LSM liar, di mana banyak yang datang ke desa dengan mengaku sebagai LSM. Tidak sedikit meminta pelaporan keuangan, bahkan meminta sejumlah uang sebagai ganti agar tidak melapor ke pihak berwenang. Sontak saja, pernyataan tersebut menuai reaksi dari beberapa pegiat LSM di Kabupaten Probolinggo. Ketua Papdesi, Supriyanto dinilai menyudutkan pegiat kontrol sosial. Bahkan, pernyataan itu dianggap sebagai bentuk upaya membungkam peran kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran desa. Lalu, seperti apakah peran, kedudukan, dan dasar hukum LSM di Indonesia? Perlu dipahami, LSM memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, yang beberapa di antaranya meningkatkan partisipasi, penyalur aspirasi, dan keberdayaan masyarakat, kontrol sosial penyelenggaraan pemerintahan, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Kedudukan LSM adalah sebagai entitas non-pemerintah yang independen dan berperan dalam membangun civil society. LSM merupakan istilah umum yang kerap digunakan untuk organisasi non-pemerintah. LSM merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan atau ormas. Organisasi masyarakat memiliki bidang kegiatan sesuai ADART masing-masing. Bidang kegiatan dimaksud sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi organisasi. Legal standingnya dijamin oleh konstitusi dan hukum perundang-undangan di Indonesia. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar atau UUD Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kerangka hukum untuk organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang pembentukan, pendaftaran, kegiatan, dan pembubaran ormas. Kemudian Perpu Nomor 2 Tahun 2017 melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, khususnya terkait dengan larangan ormas melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hukum positif. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi undang-undang yang berlaku secara sah. Selain peraturan yang disebutkan tadi, terdapat pula beberapa peraturan pelaksana terkait UU Nomor 17 Tahun 2013, antara lain PP Nomor 58 Tahun 2016, PP Nomor 59 Tahun 2016, dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. Peraturan pemerintah dan Permendagri terkait ormas masih berlaku setelah lahirnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017.
sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu tersebut. Pasal 83A Perpu nomor 2 tahun 2017 secara tegas menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Perpu. Organisasi kemasyarakatan diklasifikasikan menjadi dua, yakni ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum. Untuk memperoleh legalitas bagi ormas berbadan hukum memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan bagi ormas tidak berbadan hukum, pendaftaran dilakukan dengan mengajukan surat keterangan terdaftar atau SKT kepada Kemendagri RI. Apakah penjelasan yang disampaikan ini sudah cukup memberikan pencerahan? Kalaupun masih dirasa kurang, tim Fatwa Siliwangi Official akan melanjutkan, khususnya terkait kedudukan atau tugas Kesbangpol sebagai stakeholder pemerintah daerah. Pada bagian ini kami tegaskan bahwa Kesbangpol tidak memiliki kewenangan menentukan legal tidaknya suatu organisasi masyarakat. Kewenangan Kesbangpol sebatas mendata keberadaan organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan kelembagaan di daerah tersebut. Tujuan pendataan ormas oleh Kesbangpol adalah untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memantau dan mengawasi aktivitas ormas, serta memastikan sinergi antara ormas dengan program pemerintah dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pendataan ini juga membantu dalam memastikan keberadaan, status keaktifan, dan program kerja ormas, sehingga pemerintah dapat berkoordinasi secara efektif, bukan menentukan legalitas suatu organisasi. Kedepan, jangan sampai ada lagi ungkapan SK resmi yang diakui pemerintah, sembari mempertanyakan legalitas standing organisasi masyarakat. Sudah secara tegas diuraikan bahwa legalitas organisasi kemasyarakatan juga diberikan oleh lembaga negara, dalam hal ini kementerian terkait. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Tidak perlu merasa gelisah jika didatangi seseorang atau kelompok yang mengatasnamakan LSM. Jika ingin tahu identitasnya, tinggal tanyakan identitasnya dan tanyakan maksud kedatangannya. Jika bersikap atau bertindak menyimpang, tak perlu dilayani. Namun bila sebaliknya, maka berilah pelayanan yang baik. Kenapa harus risih jika merasa bersih? Tidak semua data atau informasi bersifat rahasia. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik yang dikuasai oleh badan publik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Salam dari desa untuk Indonesia.